Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, sebelum video dimulai ada saweria nih dari Bang Mario lagi ya. Yuk Bang, lanjut. Siap Bang Mario. Semoga sehat selalu ya dan rezekinya makin lancar. Amin. Oke lah, langsung saja ke videonya. Di tengah perhatian semua orang, serigala es mengeluarkan suara ketakutan yang serak. Apimu sangat panas, tapi juga sangat dingin. Dengan teriakan menusuk dari serigala es, cakar serigala dengan cepat memancarkan warna es. Betul sekali. Cakar serigalanya yang besar, seperti rumah, berubah menjadi es. Segera setelah itu, api es Songmeng melepaskan udara dingin yang menyebar di sepanjang kaki serigala ke seluruh tubuh. Tubuh besar serigala itu berubah menjadi patung es dari kehampaan. Agar semua orang tidak melihat kekuatan api es Songmeng, Tanyun hanya menggunakan 30% dari kekuatan keseluruhan api es Songmeng. Jika semua kekuatan api es Songmeng dilepaskan, pada saat ini, serigala es tidak hanya akan menjadi patung es, tetapi akan langsung meleleh. Tubuh Tanyun melayang dan berputar di udara, perlahan menjulurkan jari, dan tiba-tiba menunjuk ke arah kepala serigala es yang berubah menjadi patung es. Segera, retakan muncul di kepala serigala, dan retakan menyebar dengan cepat ke tubuh serigala. Setelah 3 napas, patung es ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Dengan seringai di wajahnya, Tanyun melangkah ke dalam kehampaan dan turun menuju arena. Saat Tanyun turun di arena, mayat serigala itu berubah menjadi potongan-potongan es dan berserakan di arena. Seluruh tempat itu sunyi senyap. 30 miliar prajurit tidak pernah membayangkan bahwa Niwang yang telah mengklaim akan mengalahkan Tanyun sebelumnya begitu lemah dan rentan di depan Tanyun saat ini. Setelah keheningan singkat, di menara, Jenderal Besar Bai Feng berdiri dan tertawa keras. Anak bayi, ternyata api atribut esmu benar-benar kuat, dan itu adalah kartu andalanmu. Pada saat ini, semua jenderal di bawah Bai Feng memandang Tanyun dan mengangguk puas. 100 juta prajurit Bai Feng benar-benar marah karena kegembiraan. Ini hebat, Jing Yun dari camp kami telah menjadi prajurit Dewa Perang Bintang 1. Ketika para prajurit bersemangat, Raja Dewa Bai Cheng menatap Tanyun. Matanya yang mendung dipenuhi dengan persetujuan. Di sisi lain, Jenderal Besar Bai Li yang sebelumnya mengatakan bahwa dia sangat percaya bahwa Niwang bisa mengalahkan Tanyun. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia adalah badut dan wajahnya terbakar panas. Jenderal Besar Bai Feng berkata pada Bai Li, "Saudara kelima, bagaimana dengan hasilnya?" Bai Li menunggus dingin dan duduk di kursi mengabaikan Bai Feng. Pada saat ini, lebih dari 200 jenderal besar lainnya menatap Bai Feng dengan berubah, lebih sedikit penghinaan dan lebih banyak rasa hormat. Karena sebelumnya, mereka percaya bahwa Bai Feng akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan komandan muda karena bawahannya tidak dapat menghasilkan dewa perang. Tapi sekarang, prajurit Dewa Perang Bintang 1 telah diciptakan, yang berarti Bai Feng masih memiliki kualifikasi untuk bersaing menjadi komandan muda. Oleh karena itu, para jenderal besar ini tidak akan lagi berani menghina Bai Feng. Di antara para prajurit wanita, mata Su Yushuan berubah ketika dia melihat Tanyun dengan sedikit kebencian dan lebih banyak kekaguman. Dia tidak tahu sampai sekarang bahwa Tanyun memang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak bisa menahan transmisi suaranya. Jing Yun, apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Mendengar itu, Tanyun di medan perang bintang 1 menoleh perlahan, menatap Su Yushuan dan berkata, "Coba tebak." Mata indah Su Yushuan menunjukkan ekspresi terkejut dan dia berkata, "Apakah maksudmu kamu belum menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya?" "Itu benar," kata Tanyun sambil tersenyum tipis. "Ternyata kamu memang hebat," kata Yushuan melalui transmisi suara. "Terima kasih Nona Su atas pujianmu," Tanyun berkata dengan jujur. "Jika kamu tidak bertemu denganku hari ini, aku pikir kamu akan menjadi prajurit Dewa Perang Bintang 1. Kamu juga sangat kuat."
Pada saat ini, di lantai 5, Komandan Fang Sheng menatap Tanyun. Dia mengangguk puas dan berkata dengan ekspresi bermartabat, "Sekarang, komandan ini mengumumkan bahwa prajurit Dewa Perang Bintang 1 hari ini adalah Jing Yun, bawahan dari Jenderal Besar Bai Feng. Selamat kepada Jenderal Besar Bai Feng yang memenangkan pertempuran pertama." Bai Feng bangkit dan tersenyum. Setelah duduk lagi, dia mengirim transmisi suara pada Bai Su. "Anak yang baik, Jing Yun yang kamu temui sangat luar biasa." Bai Su berkata sambil menyeringai. "Tentu saja." Komandan Fang Sheng tersenyum dan berkata, "Jing Yun, selamat menjadi prajurit Dewa Perang Bintang 1. Maukah kamu besok menantang prajurit Dewa Perang Bintang 2? Aku pikir pertanyaan ini banyak orang yang hadir ingin tahu." Tanyun tidak berkata dengan arogan atau rendah hati. "Laporkan kepada komandan." Bawahan belum yakin. Setelah bawahan menonton pertempuran besok, bawahan akan memutuskannya. "Baiklah." Komandan Fang Sheng mengangguk, melihat sekeliling pada 30 miliar prajurit di bawah, dan berkata dengan suara keras, "Hari ini, pertempuran prajurit Bintang 1 secara resmi berakhir. Semuanya, kalian dapat tinggal di sini untuk beristirahat atau pergi. Besok, pertempuran untuk Dewa Prajurit Bintang 2 akan dimulai." Mendengar itu, beberapa orang pergi bersama, dan kebanyakan orang memilih untuk menunggu di sini selama 1 malam. Tanyun bangkit dari medan perang Bintang 1, dan mendarat di samping Sen Subing dan yang lainnya. "Suamiku, ada banyak orang yang ingin menyakitimu mulai sekarang ini. Jadi mari kita tinggal di sini selama 1 malam." Sen Subing berkata dengan cemas. "Baiklah." Setelah Tanyun setuju, dia duduk bersila bersama para gadis, Bai Su dan Ouyang Duantian. 3 jam kemudian, malam tiba. Di lantai atas, Bai Feng memandang Tanyun yang sedang berbicara baik-baik dengan putra bungsunya, yaitu Bai Su, dan berkata dengan suara penuh harapan, "Jing Yun, bisakah kamu percaya diri besok dan mendapatkan prajurit Dewa Perang Bintang 2? Jika memungkinkan, aku akan memberimu hadiah nanti." Mendengar bahwa masih ada hadiah, Tanyun tiba-tiba datang dan berkata melalui transmisi suara, "Jenderal Besar, yakinlah, Dewa Prajurit Bintang 2 pasti akan aku dapatkan." Bai Feng tertegun sejenak, lalu setelah menganggukkan kepalanya, dia berkata, "Aku menyukainya. Kalau begitu, aku menantikan penampilanmu besok." Keesokan harinya, ratusan ribu prajurit Bintang 2 telah memasuki medan perang dan berpartisipasi dalam babak sistem gugur tahap pertama. Di lantai 5, Komandan Fang Sheng menatap semua orang di medan perang dengan ekspresi serius dan mengumumkan, tahap pertama babak sistem gugur dimulai. Begitu suara itu jatuh di atas medan perang Bintang 2 yang besar, dalam sekejap, kekosongan dipenuhi dengan retakan yang mengejutkan. Segera setelah itu, badai energi yang kuat dengan lubang hitam pekat yang runtuh menghantam masing-masing prajurit Bintang 2. Tiba-tiba, jeritan, ketakutan, dan suara patah tulang terdengar. Ribuan prajurit Bintang 2 tidak dapat menahan badai energi, dan mereka mati di tempat. Ada lebih dari 20.000 prajurit yang terluka dan terlempar keluar dari medan perang Bintang 2. Lebih dari 12.000 prajurit yang tersisa dari berbagai kelompok ras. Mereka lulus penilaian dan berhasil maju ke tahap kedua. Kemudian, setelah Komandan Fang Sheng meminta semua orang untuk menarik undian untuk menentukan lawan mereka, lebih dari 12.000 prajurit Bintang 2 bertarung sengit dengan lawan mereka. Dalam 6 jam berikutnya, putaran demi putaran duel, putaran final akhirnya tercapai. Duel pamungkas para prajurit Bintang 2 akan segera dimulai. Keduanya, seorang pria dan seorang wanita. Pria bernama Zhu Jingyun dapat dikatakan sebagai kuda hitam terbesar dalam pertempuran Bintang 2. Dari pertempuran sebelumnya, belum ada yang membuat Zhu Bingyun bergerak 3 kali. Kekuatannya begitu kuat, sehingga hampir semua orang percaya bahwa dia adalah calon Dewa Prajurit Bintang 2. Wanita lain yang memasuki duel terakhir bernama Jiang Xinger. Dalam pandangan Tanyun, meskipun kekuatan wanita ini tidak buruk dibandingkan dengan Zhu Jingyun, namun dia masih tertinggal 1 langkah. Pada saat ini, di lantai 5, Komandan Fang Sheng berdiri dan mengumumkan,
Dua yang akan memasuki duel terakhir adalah prajurit bintang 2 Su Jingyun di bawah Jenderal Besar Bai Yun dan Jiang Xinger, prajurit di bawah Jenderal Besar Zhou Peng. Sekarang dua jenderal besar akan berbicara untuk meningkatkan moral prajuritnya. Mendengar ini, Jenderal Besar Zhou Peng berdiri dan menatap Jiang Xinger di medan perang bintang 2. Dia tersenyum puas. "Xinger, lakukan yang terbaik. Dalam benak jenderal ini, kamu sangat bagus. Bahkan jika kamu kalah, kamu sudah mendapatkan posisi kedua. Apakah kita menang atau kalah, jenderal ini akan memberimu hadiah besar." Tan Yun dapat melihat bahwa Jiang Xinger bukanlah lawan Su Jingyun, dan Zhou Peng secara alami melihatnya. Dari sikap Zhou Peng terhadap Jiang Xinger, Tan Yun memiliki kesan yang baik terhadap Jenderal Besar Zhou Peng. Di medan perang bintang 2, Jiang Xinger memandang Jenderal Besar Zhou Peng. Kegembiraannya melampaui kata-kata. Tubuhnya yang kurus dan bekas luka sering bergetar, dan air mata menetes. Untuk seorang prajurit bintang 2 belaka, merupakan kehormatan besar diakui oleh seorang jenderal besar berpangkat tinggi. "Terima kasih atas perhatian jenderal." Jiang Xinger menyeka air matanya dan membungkuk. Pada saat ini, Jenderal Besar Bai Yun berdiri dengan senyum di wajahnya. Dia menatap Su Jingyun yang tidak terluka dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Su Jingyun, Jenderal Besar ini akan percaya bahwa kamu akan menjadi prajurit dewa perang bintang 2. Jangan mengecewakan Jenderal Besar ini." Su Jingyun berkata dengan keras, "Bawahan ini tidak akan pernah mengecewakan dirimu." "Ya, sangat bagus." Setelah Jenderal Besar Bai Yun memuji, dia berkata pelan, "Jangan gegabah. Pertempuran Dewa Perang sangat penting bagi Jenderal Besar ini. Ingat, kamu hanya bisa menang." "Bawahan patuh." Su Jingyun berkata melalui transmisi suara. Pada saat ini, suara tua Fang Sheng terdengar. Pertarungan terakhir dimulai. Su Jingyun dan Jiang Xinger menjawab, berubah menjadi dua bayangan dan menyapu arena. Su Jingyun memandang Jiang Xinger dengan tenang dan berkata, "Kamu bukan lawanku, menyerahlah." Jiang Xinger yang terluka memegang pedang atribut waktu, menatap Su Jingyun seolah menghadapi musuh, dan berkata dengan tegas, "Aku tidak akan mundur tanpa perlawanan." Su Jingyun mengerutkan kening dan matanya menjadi dingin. "Dalam hal ini, pedang tidak memiliki mata. Jika itu menyakitimu, jangan kaget." Kekosongan segera mendidih. Tubuh Su Jingyun melonjak dengan kekuatan dewa angin dan guntur. Dia membalik tangan kanannya, dan tombak panjang dengan atribut angin dan guntur keluar dari tangannya. Lalu dia berkata dengan tajam, "Tombak guntur yang menghancurkan langit." Segera, Su Jingyun naik ke udara, mengayunkan tombaknya yang tajam untuk menyerang kepala Jiang Xinger seperti kilat. Wajah Jiang Xinger pucat. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Su Jingyun tersembunyi begitu dalam, sehingga dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia mencoba yang terbaik untuk memblokir dengan pedang. Dengan suara, pergelangan tangan yang memegang pedang retak dan pedangnya hampir terlepas dari tangannya. Dalam suara yang tumpul, Jiang Xinger merasakan kekuatan agung mengalir ke tubuhnya dari pedang. Dia yang sudah terluka tidak bisa lagi menahan. Lututnya terbanting keras ke meja dan dia berlutut. Kulit lututnya terkoyak, memperlihatkan tulang putihnya, dan darahnya mengalir keluar. Su Jingyun arogan. Dia melompat ke udara memegang tombak dan menusuk dada Jiang Xinger tanpa ampun. Adegan ini membuat Tan Yun yang menonton sangat tidak senang. Su Jingyun menatap Tan Yun, meludahkan sepatah kata. Jelas, Su Jingyun baru saja mengucapkan kata kepada Tan Yun. Memang benar, Su Jingyun telah menerima perintah dari Bai Ren untuk menghabisi Tan Yun. Pasalnya, di kota Junyunfang kemarin, Tan Yun menyinggung sepupu Bai Ren yaitu Bai Ying. Tan Yun menatap Su Jingyun di medan perang bintang 2. Niat membunuh melintasi matanya, dan dia kembali normal. Dihadapkan dengan anjing seperti ini, Tan Yun secara alami tidak akan marah. Pada saat ini, di lantai atas di lantai 5, Komandan Fang Sheng menatap Su Jingyun dan berkata dengan keras, "Sekarang, komandan ini mengumumkan bahwa Su Jingyun adalah dewa perang bintang 2. Segera, Jenderal Besar Bai Yun dan 100 juta prajurit di bawahnya berteriak keras, 'Diam,
Komandan Fang Sheng mengangkat tangan kanannya yang kurus untuk memberi isyarat kepada semua orang agar diam. Matanya yang keruh menatap Tan Yun di antara kerumunan. Lalu dia bertanya, Jing Yun, sesuai dengan aturan pertempuran Dewa Perang, kamu memiliki kesempatan untuk menantang Su Jingyun. Jika kamu memenangkan tantangan, kamu akan memiliki gelar Dewa Prajurit Bintang 1 dan Dewa Prajurit Bintang 2. Sekarang komandan ini bertanya kepadamu, apakah kamu menyerah pada kesempatan ini atau mengambilnya? Mendengar itu, mata semua orang tertuju pada Tan Yun, menunggunya untuk menjawab. Di sisi lain, Jenderal Besar Bai Feng menatap Tan Yun. Tinjunya mengepal dan matanya dipenuhi antisipasi. Dia berharap pada Tan Yun, dan seperti yang dia katakan sebelumnya, Dewa Prajurit Bintang 2 adalah harapannya. Di tengah perhatian semua orang, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, melaporkan kepada komandan, bawahan ini telah memutuskan untuk menantang Su Jingyun. Begitu kata-kata ini keluar, hampir seluruh penonton mendidih. Untuk 30 miliar prajurit yang menonton, yang paling mereka nantikan adalah adegan seperti itu akan muncul dalam pertempuran Dewa Perang. Karena itulah yang menarik. Baiklah, Komandan Fang Sheng memandang Tan Yun dengan kagum, lalu menatap Su Jingyun dan berkata, menurut aturan tantangan, kamu memiliki 1 jam untuk memulihkan kekuatanmu, dan dalam 1 jam, kamu dapat memasuki pagoda. Mendengar itu, Su Jingyun dengan arogan berkata, Komandan, bawahan tidak perlu memulihkan kekuatan. Begitu kata-kata ini keluar, para prajurit bawahan Jenderal Besar Bai Yun berteriak, Su Jingyun akan menang. Su Jingyun menghadap para prajurit camp militer tempatnya berada dan berkata dengan angkuh dengan tinjunya yang terkepal, jangan khawatir semuanya, aku Su Jingyun tidak akan pernah mengecewakan kalian. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan pernah mengambil gelar milikku. Mendengar itu, Jenderal Besar Bai Yun berkata sambil tersenyum, kerja bagus, layak menjadi bawahanku. Segera, Bai Yun memandang ke samping ke Jenderal Besar Bai Feng dan berkata dengan senyum di wajahnya, saudara ke-6, setelah 3000 tahun, kamu akhirnya memiliki prajurit Dewa Perang. Biarkan Jing Yun mengaku kalah sesegera mungkin, supaya kamu tidak menyesal. Pedang tidak memiliki mata. Jika Jing Yun melakukan kesalahan, moral bawahanmu akan turun ke titik beku. Bai Feng tersenyum ringan. Terima kasih kakak tertua atas perhatianmu. Tapi aku percaya bahwa bawahanku akan mengambil alih Dewa Perang Bintang 2. Jelas, Bai Yun dan Bai Feng penuh dengan kebencian. Para jenderal besar lainnya juga memiliki pandangan yang sama. Karena seperti yang kita semua tahu, Bai Feng selalu berselisih dengan kelima saudaranya. Pada saat ini, Su Jingyun melayang ke udara dan terbang ke arena, menatap Tan Yun dengan niat membunuh. Ayo maju dan bertarung. Senyum jahat terbentuk di sudut mulut Tan Yun yang berubah menjadi bayangan ungu, menyapu ke arena dan berdiri menghadap Su Jingyun. Komandan Fang Sheng menatap mereka berdua. Alis putihnya sedikit berkerut. Kalian berdua jenius dalam pasukan keluarga baik kita. Komandan ini berharap kalian tidak menghabisi satu sama lain. Tentu saja, ini hanya saran dari komandan. Hidup kalian adalah milik kalian, dan kalian harus menghargainya sendiri. Baiklah, komandan ini telah mengatakannya. Sekarang aku mengumumkan permulaan resmi dari tantangan God of War Bintang 2. Pada saat ini, penonton terdiam, dan mata semua orang tertuju pada Tan Yun dan Su Jingyun di arena. Suara acuh tak acuh dari Jenderal Besar Bai Yun bergema di benak Su Jingyun. Habisi dia untuk Jenderal Besar ini. Bawahan patuh. Setelah transmisi suara Su Jingyun, tiba-tiba kekuatan besar Dewa Angin dan Guntur melonjak keluar dari tubuhnya, menyebar ke seluruh tubuhnya yang cukup mengejutkan. Dia membalik tangan kanannya. Tombak panjang dengan atribut angin dan guntur keluar dari tangannya. Tombak itu menunjuk ke arah Tan Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, keluarkan pedangmu. Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa liar dengan nada arogan dan mendominasi dalam nadanya. Kamu tidak layak untuk pedangku. Jing Yun, kuharap kekuatanmu sekuat mulutmu. Su Jingyun meraung. Su Jingyun melonjak ke langit seperti Dewa Guntur. Tubuhnya melonjak dengan kekuatan Dewa Guntur, mengayunkan tombak, menghancurkan kehampaan, dan menukik ke bawah untuk menyerang Tan Yun.
Begitu Su Jingyun bergerak, itu adalah langkah yang unik. Ini juga pertama kalinya dia menunjukkan kekuatan sejatinya sejak dia menjadi prajurit bintang 2. Saudara Jing, jangan gegabah, gunakan pedangmu. Baisu yang menyaksikan pertempuran berteriak cemas. Bahkan jika kamu tidak menunjukkan pedangmu, kamu bisa menunjukkan kapakmu. Kapak dewa dan pedang dewa yang kamu beli kemarin. Jika mereka tidak muncul saat ini, bukankah itu membuang-buang uang? Mendengar itu, Tanyun berkata melalui transmisi suara, "Saudara Bai, tujuanku bukanlah gelar prajurit bintang 2 belaka. Masih terlalu dini untuk menggunakannya sekarang." Baisu terkejut dan hatinya meledak. Mungkinkah dia masih ingin menantang God of War lagi? Tepat ketika Baisu terkejut, tiba-tiba ada semburan seru dari kerumunan. "Lihat, Jingyun benar-benar luar biasa." Ternyata Jingyun sama sekali tidak menunjukkan kekuatannya dalam pertempuran Dewa Perang Bintang 1 kemarin. Kuat, Jingyun terlalu kuat. Pada saat ini di mata semua orang, Tanyun yang dengan tangan kosong menghadapi Su Jingyun yang menukik ke bawah dengan tombak tajam. Lututnya ditekuk dan dia menembak ke langit seperti bola meriam. Tanyun berubah menjadi busur besar dari kehampaan. Dan kemudian muncul di belakang Su Jingyun yang ketakutan dan tiba-tiba menendang punggung Su Jingyun. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak setingkat Su Jingyun. "Mustahil, mengapa kamu begitu cepat?" Jeritan histeris Su Jingyun tiba-tiba terputus menghadapi kaki Tanyun. Tubuhnya rapuh seperti keramik. Seluruh tubuhnya meledak dan berubah menjadi awan kabut. Potongan-potongan mayat berserakan di arena, dan dengan suara nyaring, senjata tajam juga jatuh. Su Jingyun yang disukai oleh semua orang sebelumnya dihabisi oleh Tanyun. Pada saat ini, para penonton terdiam. Semua orang memandang Tanyun yang berdiri di udara, dan ada kejutan yang dalam di matanya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Tanyun tersembunyi begitu dalam. Setelah keheningan singkat, berbagai suara pecah di antara penonton. Secara khusus, 100 juta prajurit di bawah Jenderal Besar Bai Feng berteriak dengan penuh semangat, dan moral mereka telah mencapai puncaknya. Di kursi di lantai 6, Raja Dewa Bai Cheng tiba-tiba berdiri, menatap Tanyun. Matanya yang keruh menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam, dan dia berpikir dalam hati, kemampuan anak ini untuk menantang level sangat kuat. Di lantai atas di lantai 5, Komandan Suben menatap Tanyun dan diam-diam berkata, "Cucu perempuanku tidak malu karena kalah dari anak ini." Dua komandan lainnya memandang Tanyun, dan wajah yang diukir dengan tahun-tahun itu penuh dengan persetujuan yang tidak tersamar. Jenderal Besar Bai Feng pada saat ini, dia menampar meja dengan penuh semangat. "Jingyun, kerja bagus." Di sisi lain, wajah 5 saudara laki-laki di sebelahnya lebih jelek dari satu sama lain, terutama Jenderal Besar Bai Yun yang memerah karena marah dan memiliki urat biru di wajahnya. Baru saja, di depan semua orang, dia mengejek Jenderal Besar Bai Feng, tetapi Su Jingyun sangat tidak memuaskan, sehingga dia langsung mati oleh Tanyun. Jika memungkinkan, dia ingin terbang menuruni menara dan menghabisi Tanyun dengan satu telapak tangan. Tenang semuanya. Setelah Komandan Fang Sheng memerintahkan penonton untuk diam, dia dengan ramah menatap Tanyun yang berdiri di langit. Suara keras melekat di telinga semua orang, dan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Sekarang komandan ini dengan sungguh-sungguh mengumumkan bahwa bawahan Jenderal Besar Bai Feng yaitu Jingyun pada saat yang sama mendapatkan kehormatan prajurit bintang 1 dan bintang 2. Dia adalah penguasa yang tak tergoyahkan di pasukan keluarga Bai. Namanya akan diingat oleh semua orang. Mendengar ini, semua jenderal di bawah Bai Feng tertawa, tapi atasan langsung Tanyun, Jenderal Guan Yong, tertawa tidak wajar. "Sialan, kemampuan anak ini untuk menantang level sangat tirani." Guan Yong berpikir keras. Komandan Fang Sheng berkata lagi, "Pertempuran prajurit Dewa Perang Bintang 2 hari ini telah berakhir, dan besok akan membuka medan perang Bintang 3. Setelah Dewa Prajurit Bintang 3 lahir di medan perang, Jingyun masih bisa menantang lagi." Setelah itu, Komandan Fang Sheng menatap Tanyun dan tersenyum. "Anak kecil, apakah kamu punya rencana untuk menantang God of War besok?" Di mata semua orang, Tanyun memandang Komandan Fang Sheng dan berkata dengan hormat, "Komandan, bawahan belum yakin. Kita akan melihat situasi besok." Komandan Fang Sheng mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh melalui transmisi suaranya,
Jing Yun. Orang ini telah menyaksikan Jenderal Besar Bai Feng tumbuh dewasa. Dalam 3000 tahun terakhir, dia hidup terlalu menyedihkan. Karena kinerjamu, jika kamu dapat naik ke tahta Dewa Prajurit Bintang 3 lagi, komandan ini juga akan memberimu hadiah. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya. Sorry banget kalau agak telat ya, karena Mimin kecapean aja teman-teman. Dan doakan moga aja ya Mimin bisa upload lebih cepet. Dan untuk Bang Mario lagi, thank you banget udah support Mimin ya lewat Sawerianya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.